Archana, aku menghormati keputusanmu. Hentikan. Archana telah datang dalam kehidupanku 25 tahun yang lalu. Dan perlahan-lahan dia menjadi hidupku. Aku selalu saja menginginkan anak perempuan. Jadi setelah dia lahir, setelah aku melahirkan Vinod, aku sangat bahagia. Dan mungkin itu alasannya dia menjadi istimewa untukku. Tapi kemudian, saat dia mengorbankan pendidikan dan yang lainnya untukku, dia menjadi lebih istimewa untukku. Sayang, kau sudah melakukan banyak hal untuk ibu. Saat ibu tidak mampu mengurus keluarga ini, kaulah yang maju dan mengambil seluruh tanggung jawab. Kau punya impianmu sendiri, ingin belajar untuk meraih sesuatu dalam hidup ini. Tapi kau korbankan impianmu dan memikul tanggung jawab untuk keluarga ini. Itu sangat berarti besar untuk ibu. Gelar pendidikan dapat ditambahkan untuk nama, tapi tidak bisa mengajarkan seseorang untuk mencintai orang lain. Tapi nak, tanpa mempelajarinya, kau telah lulus ujian itu. Nak, kebaikanmu ini telah meninggikan harapan ibu. Ibu selalu berpikir bahwa putri ibu mungkin tidak berpendidikan atau juga memiliki pendapatan yang tinggi, tapi nanti pasti ada seorang pria yang akan memahamimu dan menghargaimu walaupun kau tidak punya pendidikan yang tinggi. Archana anakku memiliki kualitas untuk menjadi istri yang baik. Ibu. Jadi aku berpikir Tuhan akan mengirimkan seorang pria baik kepadanya. Iya, semua orang akan menertawakanku. Mereka pikir aku punya harapan yang terlalu tinggi untuk putriku. Dan mungkin mereka benar. Tetapi aku sendiri juga tidak salah. Apa salah jika seorang ibu menginginkan yang terbaik untuk putrinya? Kau tahu Archana, ibu selalu punya sebuah mimpi. Bahwa setelah mereka menikah, saat Farsha dan Faisali datang kemari dengan suami mereka, kau juga akan kemari dengan suamimu. Dan kau juga tidak akan merasa menyesal. Karena kau sudah mengorbankan pendidikanmu untuk ibu. Dan kau tidak bisa mendapatkan suami yang baik. Itu sebabnya setiap kali mendengar ada pria yang sesuai, ibu berpikir bahwa Tuhan telah menjawab doa ibu. Dan saat pria itu, dengan alasan apapun menolakmu, ibu akan berpikir bahwa Tuhan akan mengirimkan seseorang yang lebih baik. Suatu saat ibu percaya dia adalah seorang insinyur. Dan kau akan menikahinya. Dan setelah pernikahan, ibu baru tahu. Pria itu bukanlah seorang insinyur, tapi hanya seorang montir biasa. Jujur ku akui,
Aku kehilangan keberanianku. Aku kehilangan kendali kontrol. Tapi sejujurnya, aku tidak melakukan ini karena harapanku sudah hancur. Namun aku tidak mau melihat Archana bersedih. Aku terus saja bertanya kenapa. Kenapa ini semua bisa terjadi pada Archana? Tapi hari ini, akhirnya aku bisa mengerti. Archana melepas kalung pernikahannya karena dia tidak tahan melihatku bersedih. Tapi aku menyadari bahwa Archana menganggap dirinya telah menikah. Dia menganggap Manaf sebagai suaminya. Jika tidak, kau tidak setakut itu setelah kalung itu hilang dan kau tidak melakukan ritual Fatha Savitri. Ibu benar kan? Kita bisa saja merencanakan banyak hal untuk diri kita, tapi pada akhirnya semuanya tergantung Tuhan. Dan mungkin Tuhan menginginkan agar Archana dan Manaf bisa bersatu. Aku sudah sangat yakin dengan Sankasti ini saat keduanya tanpa sengaja bertemu di kuil dan melakukan upacara doa bersama. Saat Tuhan telah memberkati mereka berdua dan mereka harus disatukan dengan kehendak-Nya, maka aku tidak bisa memutuskan ikatan itu. Sayang, pakai ini. Tidak ada yang bisa mengambil kalung perkawinan ini darimu. Semoga kau memiliki pernikahan yang lama dan bahagia. Temukan waktu yang baik esok hari. Kami akan bawa menantu kami pulang ke rumah. Yang paling penting untuk kami adalah kau sudah menerima hubungan ini. Tolong jaga Archana baik-baik. Soal itu tidak perlu khawatir. Ibu sudah dengar belum? Kakak ipar akan datang kemari ke rumah kita. Kakak ipar akan datang. Paman akhirnya bisa meyakinkan mereka. Keluarganya dan ibunya telah setuju untuk mengirimnya kemari. Aku senang, Bu. Aku sangat senang. Aku sangat senang, Ibu. Aku senang sekali. Manaf! Tuhan sudah mendengarkan doamu, nak. Tapi Paman, ini semua... Paman tidak melakukan apa-apa, nak. Semua ini karena kebaikanmu. Itulah yang membuat Paman mantap untuk pergi dan membujuk mereka. Menantu di rumah ini akan datang dan akan membawa kebahagiaanmu bersamanya, nak. Kakak, berita yang sangat bagus menantu akan datang ke rumah.
Tapi aku sama sekali tidak senang kalau kau pergi ke rumah mereka, merendahkan dirimu, dan memohon di hadapan mereka. Jika mereka sangat arogan begitu... Safita, semua yang kulakukan ini, aku lakukan untuk Manav. Dan mengenai Archana, dia adalah menantu di rumah ini. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal dengan orang tuanya dan bukan di rumah ini. Dewi Kemakmuran sendiri yang datang ke rumah ini dalam wujud Archana. Dewi Kemakmuran datang ke rumah kita. Itu adalah hal yang sangat baik. Kau mau pergi kemana, Safita? Paling tidak kau bawakan kami manisan. Kakak, aku akan sebarkan berita ini pada semua orang dulu. Baru kita rayakan. Bagaimana, ha? Dia sama sekali belum berubah. Sudah cukup, Bu. Tapi ibu belum meminyaki rambutmu dengan rata, kan? Aku tahu. Tapi sekarang, aku harus mengubah kebiasaanku. Dalam 16 tahun terakhir, ibu yang selalu meminyaki rambutku. Tapi sekarang, di sana, siapa? Oh iya, ibu sampai lupa sesuatu. Melupakan apa, Bu? Lihat ini, Bukankah itu kainnya? yang selalu kau minta dari ibu saat kau masih kecil. Kau ingin memakainya, kan? Dan ibu tidak pernah memberikannya padaku. Ibu telah menyimpannya, sayang. Untuk diberikan padamu saat kau pergi ke rumah suamimu. Mulai hari ini kain ini milikmu. Ibu? Semuanya? Ibu mengemasi semuanya, nak. Kau sudah menyukainya sejak kecil untuk bisa kau bawa. Kau ingat saat kita pergi ke Kolhapur? Iya. Aku ingat, Bu. Ini buku mewarnaiku, kan? Ibu masih menyimpannya sampai sekarang. Iya, nak. Tapi lihat, Archana, hasil gambarmu ini jelek sekali. Mau menggambar buah mangga malah menggambar melon. Dan ibu akan kesal karena aku, kan? Kemudian kau akan marah. Tapi ibu dengan senang hati akan membujuk Archana ibu. Tapi saat kau tumbuh dewasa, kau tidak marah lagi pada ibu. Kau akan mematuhi semua keinginan ibu tanpa mengeluh. Bahkan juga tentang pernikahanmu. Harinya tiba setelah melalui banyak sekali kesulitan, kan? Dan besok kau akan pergi ke rumahmu sendiri untuk memulai hidup barumu. Dan ibu yakin kau bisa buktikan. Kau bisa menjadi menantu yang baik. Sama seperti saat kau menjadi seorang anak. Tapi ingat satu hal, nak. Sayang, rumah itu dan keluarga itu baru untukmu. Mereka mungkin akan bersikap buruk kepada dirimu. Tapi dengan sikapmu dan kebaikanmu, singkirkan keburukan itu. Jangan pernah membantah. Dan bagaimanapun juga, mereka adalah keluargamu. Ibu, aku tidak akan meninggalkan semua pelajaranku. Dan aku tidak akan membuat keluargaku merasa malu. Rane, Jadov, Ibu Gundia, semuanya turun kemari. Ayo, turun. Ayo, dengarkan aku baik-baik. Aku mau buat pengumuman. Selama berhari-hari kalian semua sibuk mengintip di rumahku, iya kan?
Sekarang kalian turun dan dengarkan aku baik-baik. Ayo, kita lihat ada apa. Ayo. Besok istrinya Manaf, Archana, akan datang ke rumah kami. Nah, dengar. Besok kami akan mengadakan ritual. Ritual Mordikai di rumah kami dan kalian semua diundang untuk datang dan menikmati manisan. Tapi ingat, ini bukan makan-makan gratis ya. Kalian harus datang dengan membawa hadiah. Atau uang juga boleh. Oh ya Tuhan. Kalian mengerti? Ingat itu baik-baik. Sekarang pergilah. Aku tidak boleh membuang-buang waktuku. Aku harus pulang untuk mengurus semuanya. Ayo pergi sekarang. Ya sudah, ayo kita pergi. Aku sibuk, aku harus mengurusi semuanya. Ada Sekarang saya pergilah. Sulochana, sekarang giliranmu ya. Aku akan menunggumu. Kau akan mendapatkan balas dendam dariku atas semua yang selama ini aku alami gara-gara kau. Seperti kata pepatah, raja akan menjadi burung beo. Sulochana, putrimu adalah hidupmu. Ingat satu hal lagi, Archana. Jangan pernah kau berpikir kau sendirian. Setiap kali kau butuh dukungan, selalu ingat bahwa rumah ini akan selalu ada dan terbuka untukmu, nak. Hari ini, aku kembali ke masa kecilku dan ingin tidur di atas pangkuan ibu. Tapi tidak sekarang, nak. Sekarang ibu harus masuk dan memasak. Hari ini ibu akan buatkan makanan kesukaanmu. Bola-bola semolina dan manisan kelapa dan kue beras. Untuk membuatnya, aku butuh waktu semalaman, Bu. Biarkan ibu menikmatinya. Dengar, Archana, ibu tidak akan ada di sana. Tapi makanan yang ibu siapkan ini akan selalu membuatmu mengingat ibu. Ini adalah tanda cinta. Kau akan bisa mengerti saat kau sudah punya anak perempuan. Ayo, nak. Hei Manaf, motor ini ada masalah lagi. Tolong kau perbaiki. Ada apa? Perbaiki mesin dan kabel-kabelnya, sepertinya ada yang koslet. Baiklah. Iya, aku datang. Sial. Cotu, kunci pas nomor 8, cepat. Ini Kak. Kakak, Hah? apa yang terjadi? Hari ini kau tampak terburu-buru. Iya, hari ini aku akan menemuinya. Dia? Dia siapa, Kak? Payah, kau tahu siapa yang akan aku temui? Hah? Aku akan menemui kakak iparmu, kau senang? Kalau begitu, Kak, kakak harus pergi sekarang. Tidak, kawan. Oh ya, Cotu, hari ini aku akan memberinya hadiah yang bagus. Oleh karena itu aku butuh uang. Jadi sekarang aku harus bekerja lembur. Dan setelah menikah, aku harus banyak memberikan uang. Jadi aku harus bekerja dengan semangat. Benar kan? Ayo sayang, mereka sudah menunggumu di luar.
Ayo, Nak. Nyonya Sulucana, aku punya permintaan. Silakan katakan. Jika nanti kalian semua bisa datang ke rumah kami untuk menyerahkannya, aku ingin kalian datang dan melihat putrimu menjadi menantu di keluarga kami. Jadi kalian semua tidak perlu merasa khawatir. Tidak perlu. Kau ini bicara apa? Sekarang putri kami telah menjadi menantumu. Dan aku mengirimnya padamu dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan mendapat masalah apapun di rumahmu. Dan sekarang kita sudah menjadi keluarga. Dan pergi ke rumah anak perempuan adalah cara untuk meyakinkan diri kami. Itu bukan sebuah tradisi. Nyonya Sulucana, tradisi dan kebiasaan tidak lebih besar daripada cinta dan ikatan. Baiklah kalau begitu. Ya ampun, tempat ini kotor sekali dan juga sangat kumuh. Bagaimana bisa ibu bersikap seperti ini? Itu mereka datang. Yang lalu biarlah berlalu. Apa? Yang lalu biarlah berlalu. Tunggu sebentar. Aku mohon hentikan dulu sebentar. Stop dulu ya. Aku tidak bisa dengar apa-apa. Silakan Kakak Sulocana. Yang lalu biarlah berlalu. Di hari pernikahan, aku telah bersikap kasar kepadamu. Tapi sebenarnya aku hanya menunjukkan kekhawatiran saja. Sebagai seorang ibu,
kau bisa mengerti perasaanku. Dan jika kau masih berpikir kalau aku telah melakukan kesalahan, maka kau bisa menghukumku karena itu. Tapi aku mohon, jangan marah kepada Archana. Aku datang untuk memulai sebuah awal yang baru, dan aku yakin kau juga akan mendukung niatku. Aku serahkan putriku kepadamu. Dan jika dia melakukan kesalahan, maafkan dia seperti putrimu sendiri. Kakak Sulocana, kau tidak perlu memberitahuku soal itu. Dengar, rumah kami mungkin sangat kecil, tapi hati kami sangat besar. Putrimu adalah putri kami. Bahkan jika putrimu melakukan kesalahan, aku tidak akan memukulnya ataupun menciptakan keributan. Saat itu Sacinku telah kau pukul. Kau menciptakan kekacauan di hari pernikahan. Suamiku sedikit mabuk di pesta itu, dan kau pun bersikap berlebihan hanya karena masalah itu. Aku sudah melupakan semuanya. Dan mengenai memaafkanmu, secara pribadi kau sudah datang ke rumah kami dengan putrimu dengan kerendahan hati. Itu sudah lebih dari cukup. Selamat datang, sayang. Semoga suamimu akan selalu mendampingimu. Sajin, mereka sudah melupakan masa lalu dan kedua keluarga bersatu. Paman tidak mau lagi ada perasaan buruk di dalam hati semua orang. Hari ini kau di sini, Faisali juga di sini. Ayo, minta maaf padanya dan akhiri masalah itu. Aku minta maaf atas sikapku hari itu. Apa yang kulakukan, aku tahu itu salah. Tidak apa-apa. Vandu, kemarilah sayang. Kita harus menyiapkan untuk upacara Grisa Iya, Bu. Fest. Ini momen yang sangat penting. Iya. Archana, ini untukmu. Aku sudah membelinya sejak lama. Aku pikir aku akan memberikannya padamu saat kau pergi. Tapi aku yakin kalau suatu hari nanti kau pasti akan datang ke rumah ini lagi. Itu sebabnya aku menyimpan gelang ini. Tapi kakak, Aku adalah kakakmu. Aku berhak memberikanmu ini. Archana sayang, ambil itu. Itu adalah berkat dari seorang kakak. Ambillah sayang, kau tidak boleh menolak. Apa? Apakah ibu mertuamu membawakan banyak barang? Maksudku perhiasan dan... Iya, dia membawa banyak sekali.
Kau lihat 4 koper yang di sana itu? Iya. Semuanya berisi perhiasan. Benarkah? Archana, Ibu tahu kau akan menyelesaikan semua masalah dengan kebaikanmu. Tapi jika tidak bisa membedakan antara baik atau buruk, maka ingatlah dia. Dia akan selalu membantumu. Jangan pernah tinggalkan dia. Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang Archana adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan memberi ibu alasan untuk marah. Tuhan memberkatimu, nak. Ayo. Waktunya sudah tiba. Ayo, naik ke atas. Ayo. Ayo masuk kakak ipar. Ini kamarmu dan kamar kakak. Apa kamu menyukainya? Kakak ipar, aku mau bicara penting pada kakak. Tentang kakakku. Kakakku itu pemalu. Dia tidak akan datang bicara padamu. Jadi kakaklah yang harus lebih dulu menghampirinya. Kalau tidak, nanti kakak ipar akan diam saja. Dan kakak juga diam. Dan kalian berdua hanya akan saling berpandangan. Lalu bagaimana? Masa setiap hari hanya saling berpandangan saja? Ya sudah, aku pergi dulu. Jangan lupa ya, lakukan langkah pertama. Aku mau ke kuil Astavinayak. Malam-malam begini? Iya, aku sudah berjanji hari di mana kau datang pada hari itu. Setelah itu aku akan ke kuil Dewa Ganesha tanpa alas kaki untuk memberinya persembahan. Sekarang beristirahatlah. Baiklah. Iya. Kuncinya sudah terbuka. Ya Tuhan, ini handuk, toples makanan. Di mana perhiasannya? Di mana tasku? Aku akan tanyakan pada ayah dan ibu. Foto keluarga.
Ah, aku dapat, aku dapat. Ah, 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 ah. Rumah peta kami ini, orang-orang di sini bukan orang baik. Ibu pikir kau pasti membawa perhiasan di dalam tasmu. Benar kan? Jadi ibu harus menyimpan baik-baik. Kita tidak boleh percaya orang-orang yang tinggal di sini. Kapan saja mereka bisa masuk dan membawa kabur ini semua, tidak ada yang tahu. Tadi ibu baru saja meminta kuncinya. Tapi ibu pikir kau pasti lelah sekali. Kau dan Manaf ada di dalam kamar. Ibu jadi merasa tidak enak. Jika kuncinya rusak, kita bisa beli yang baru. Benar kan sayang? Ibu akan simpan ini ya. Aduh. Jangan khawatir. Ibu akan simpan ini dulu di dalam. Setelah kembali, ibu akan memasukkan semua ke Tidak tas. usah, Ibu. Biar aku saja yang melakukannya. Sulochana, kau juga ikut makan bersama kami. Tidak usah, nanti aku belakangan saja ya. Adik aku berpikir ingin memberikan lemari baru untuk diletakkan di kamarmu dan Faisali. Kakak, itu ide yang sangat bagus. Kau lihat, sekarang Archana sudah pergi ke rumah mertuanya. Sekarang ada cukup ruang, jadi kita manfaatkan ruangan itu. Kakakku benar sekali. Karena Faisali menggunakan seluruh tempat di lemari yang ada di kamar kami. Aku sama sekali tidak punya tempat. Selama ini aku hanya bisa meletakkan barang-barangku di pojok ruangan. Ya malangnya aku. Kakak tidak seperti itu. Faisali tolong. Cukup hentikan, lemari baru akan datang. Hari ini aku akan pergi ke toko furniture dan memesannya, oke? Iya. Tapi Vinod, kau tidak usah pergi ke toko itu. Furniture di tempat itu tidak bagus. Kenapa? Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau pernah pergi ke sana? Hei, apa perlu melihat ke sana? Dengan hanya melihat dari luar saja aku bisa tahu bagaimana isi di dalamnya. Mereka menyambutku dengan sangat baik, Bu. Mereka menawari aku duduk. Mereka juga bicara baik-baik padaku. Kemudian aku menyadari betapa baiknya mereka. Dan saat aku bertanya pada tetangga di sana, mereka bilang mereka adalah keluarga yang sangat baik. Manjusa, kau bilang dengan hanya melihat bagian luar toko itu, kau bisa tahu bagaimana isinya. Jadi apakah kau sama sekali tidak tahu kondisi mereka setelah melihat rumah petak Manaf dari luar? Iya, aku... Manjusa, kenapa kau menyembunyikan kebenaran dari kami? Tidak, Bu. Aku tidak menyembunyikan apapun dari Ibu. Saat aku pergi ke rumah Manaf, aku juga merasa sangat terkejut. Tapi kemudian aku ingat dengan apa yang Ayah bilang, bahwa dia itu orang yang sangat kaya. Dia punya mobil sendiri dan dia punya bengkel. Dan dia seorang insinyur mesin. Jadi kupikir mungkin bagian dalamnya tidak akan jadi masalah. Saat aku masuk ke dalam rumahnya, kupikir semuanya baik-baik saja. Ibu, cara mereka menyambutku, aku tidak melihat kalau ada yang salah di sana. Ibu, kau tahu benar, saat
orang lain itu berbohong, mereka bisa melakukan apa saja, Bu. Ibu, mereka juga sudah menipuku saat itu. Percayalah padaku, Bu. Aku mohon percayalah padaku. Tapi Ibu cukup. Lupakanlah semua itu, Bu. Archana sudah menikah dengan Manaf. Dia sudah berada di keluarga itu. Jadi sekarang, apa gunanya lagi membicarakan ini semua? Dan selain itu, tidak masalah bagaimana anggota keluarganya. Manaf pria yang baik kan? Sulochana, lupakan tentang ini semua. Kita semua sudah melihat, sekarang semuanya sudah baik. Apalagi yang harus dicari dengan memikirkan masa lalu? Dengar, kau harus menghormati keinginan Dewa Ganesha. Apapun yang ia lakukan, itu adalah yang terbaik. Sekarang lupakan tentang masalah ini. Sekarang duduklah. Kau harus makan bersama kami. Iya, ibu harus makan. Syukurlah. Akhirnya aku selamat. Kalau tidak, aku bisa dapat masalah besar. Savita, takdir macam apa yang kau miliki ini? Aku lelah sekali dengan semua pekerjaan ini dan semua perabotan ini. Tidak ada siapapun yang menolongku. Ibu, Enak, kenapa kau kemari? Ibu sudah mengerjakan semuanya. Kau pasti ingin membantu ibu mertuamu, iya kan? Kau pasti sudah menyerap banyak sekali hal baik. Tapi ibu tidak akan mengizinkanmu untuk bekerja di hari pertama. Tidak. Kau jangan merasa sedih. Jadi kau mau bekerja membantu ibu? Baik, tunggu sebentar. Kerjakan ini ya. Dengar. Ada kebahagiaan tersendiri bekerja di rumahmu sendiri. Ibu tidak mau merebut kebahagiaan itu darimu, sayang. Silahkan, sayang. Oh iya, ibu ingin mengatakan sesuatu padamu. Boleh? iya Ibu. Ibu menikah di tanggal 1 Agustus. Dan hari perayaan untuk Dewa Satyanarayan adalah tanggal 15 Agustus. Sampai pemujaannya selesai, ibu selalu tidur sendirian di kamar ibu yang itu. Dan ayah mertuamu akan tidur di kamar itu bersama dengan kakaknya. Maksud ibu, itu adalah tradisi di keluarga kami. Sayang, kau mengerti? Ibu mencoba memberitahu sesuatu padamu, tapi sepertinya kau tidak mengerti. Sekarang ibu akan bicara langsung. Sampai upacara penyembahan kepada Dewa Satyanarayan dilaksanakan, kau dan Manaf tidak bisa tidur bersama. Apa kau mengerti? Kau sudah mengerti, menantuku yang pintar. Cepat bersihkan semua perabotan ini dan kemudian istirahatlah, sayang. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Biar aku saja yang melakukannya. Aku sudah biasa. Aku tidak bisa, tapi aku akan melakukannya. Sebaiknya kau tinggalkan semua itu. Biar aku saja yang melakukannya. Apa karena aku membantumu seperti ini? Archana, ini adalah awal dari kehidupan pernikahan kita. Sekarang kita harus berbagi semuanya, jadi kita mulai hari ini. Hubungan yang baik dalam hati.